Selamat siang untuk kita semua. Kami dari GB3 GK13 yang beranggota 9 orang akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai critical thinking yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Perawat Primer dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan. Perkenalkan, saya Ayu Luku sebagai moderator dan teman saya Retno yang akan menjelaskan definisinya, Arpat yang akan menjelaskan komponennya, Aforin dan Olivia yang akan menjelaskan berpikir kritis dalam keperawatan, Priscilla dan Angelica yang akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis perawat primer dalam proses keperawatan, Aprilia Manda yang akan memberikan kesimpulannya, dan Rangga yang akan menyampaikan sarannya. Kepada teman-teman yang akan menjelaskan materi, saya persilahkan. Berpikir kritis adalah proses kognitif yang mencangkup penilaian dan analisis rasional terhadap informasi dan ide serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Berpikir kritis adalah reflektif pikiran yang masuk akal tentang masalah keperawatan tanpa ada solusi dan fokus pada keputusan yang harus dilakukan. Berpikir kritis adalah menantang individu untuk menyelidiki asumsi tentang informasi terbaru untuk mengevaluasi uraian dengan tujuan mencapai simpulan perspektif yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen berpikir kritis. Menurut Watson dan Glasser, komponen-komponen berpikir kritis digunakan sebagai tolak ukur kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, yaitu penarikan kesimpulan, asumsi, deduksi, menafsirkan informasi, dan menganalisis argumen. Yang pertama, inference atau penarikan kesimpulan merupakan suatu kesanggupan seseorang untuk menentukan tingkat ketepatan suatu hal dengan menentukan pokok pikiran berdasarkan informasi yang ada. Penarikan kesimpulan dapat dinilai melalui ketepatan seseorang dalam menilai apakah sesuatu itu benar atau mungkin benar, atau data tidak cukup, atau mungkin salah, ataupun salah dengan alasan yang tepat. Yang kedua, recognition of assumption atau pengenalan asumsi adalah kemampuan seseorang untuk menilai asumsi atau fenomena yang tersirat yang dinyatakan orang lain berdasarkan informasi atau data yang ada. Pengenalan asumsi menentukan apakah asumsi atau pendapat orang lain dapat diterima atau tidak. Yang ketiga, deduction atau deduksi merupakan kemampuan untuk memastikan kelogisan suatu kesimpulan yang diambil, karena itu memerlukan alasan yang masuk akal pada suatu data atau informasi yang tersedia. Yang keempat, interpretations atau interpretasi merupakan kemampuan seseorang untuk menilai suatu keterangan atau bukti, apakah hal tersebut didasari fakta yang akurat dan terverifikasi. Hal tersebut memerlukan sumber yang jelas dan terpercaya seperti jurnal pendidikan dan penelitian dan lain-lain. Yang kelima, evaluations of arguments atau evaluasi argumen merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menganalisis dan mengevaluasi sebuah argumen atau pendapat berdasarkan masalah yang ada. Hal ini menilai apakah argumentasi yang diberikan relevan atau tidak, dan juga menentukan apakah argumen itu dapat diterima atau tidak berdasarkan alasan yang diberikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian berpikir kritis dalam proses keperawatan. Standar praktik keperawatan profesional Indonesia telah menjabarkan tentang proses keperawatan, yang dimana terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Dalam melakukan proses keperawatan, dibutuhkan kemampuan berpikir kritis seorang perawat. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana berpikir kritis dalam proses keperawatan. Yang pertama itu berpikir kritis dalam pengkajian. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah pengumpulan informasi tentang klien yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan masalah-masalah serta kebutuhan keperawatan dan juga kesehatan klien.
Pengumpulan data ini biasanya dimulai sejak klien masuk pertama kali ke rumah sakit, kemudian saat klien sedang dirawat, kemudian serta pengkajian ulang untuk menambah atau melengkapi data pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengelompokan atau pengorganisasian data. Pengelompokan data adalah mengelompokkan data klien atau keadaan tertentu di mana klien mengalami permasalahan kesehatan atau keperawatan yang berdasarkan kriteria permasalahannya. Kemudian selanjutnya yaitu pemvalidasian data. Nah, setelah kita mengelompokkan data, maka kita harus memvalidasi data, kemudian kita meneliti kembali data yang telah terkumpul. Kemudian dokumentasi data. Dokumentasi data adalah bagian terakhir dari pengkajian yang lengkap, yang dimana dalam membuat dokumentasi data itu kita harus memperhatikan kelengkapan serta keakuratan datanya. Kemudian yang kedua yaitu berpikir kritis pada penentuan diagnosis. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan berpikir kritis pada penentuan diagnosis yaitu yang pertama analisis data. Analisis data dilakukan dengan membandingkan data-data yang telah didapatkan dari hasil pengkajian. Kemudian kita dapat mengidentifikasi tanda serta gejala yang muncul. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah. Langkah ini dilakukan untuk menentukan apa masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Kemudian kita membuat pernyataan diagnosis keperawatan. Setelah kita mengumpulkan data-data tersebut, maka kita dapat merumuskan diagnosis keperawatan. Kemudian memprioritaskan diagnosis keperawatan. Nah, setelah kita merumuskan diagnosis keperawatan, maka kita dapat membuat prioritas diagnosa berdasarkan hierarki Maslow dengan memperhatikan keadaan yang mengancam kehidupan pasien, kesehatan dan serta persepsi tentang kesehatan dan keperawatan. Kemudian yaitu mendokumentasikan diagnosis keperawatan. Untuk melakukan dokumentasi diagnosa keperawatan, hendaknya kita melakukan sesuai prioritas serta tanggal ditemukannya diagnosa keperawatan. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir kritis pada pelaksanaan. Hal yang perlu dilakukan yaitu pertama kita meletakkan prioritas. Perencanaan dibuat sesuai dengan prioritas diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan. Kemudian mengidentifikasi intervensi dan membuat rasional tindakan dan mendokumentasikannya. Keempat, berpikir kritis pada pelaksanaan. Yang pertama, mengkaji ulang. Sebelum melakukan implementasi, perawat melakukan pengkajian ulang untuk mengetahui apakah tindakan tersebut masih dibutuhkan oleh pasien atau tidak. 2. Menentukan kebutuhan bantuan. Sebelum melakukan implementasi, perawat melakukan pengkajian apakah tindakan dapat dilaksanakan oleh perawat seorang diri atau membutuhkan bantuan. 3. Melaksanakan tindakan keperawatan. Saat mengimplementasikan asuhan keperawatan, perawat secara berkesinambungan mengkaji respon klien terhadap pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan, dan semua rencana keperawatan diimplementasikan dengan menerapkan sikap-sikap berpikir kritis seperti integritas, kasih sayang, percaya diri, dan keinginan untuk menerima serta memahami respon klien. 4. Mendokumentasikan tindakan keperawatan. Setelah melaksanakan tindakan keperawatan, perawat mendokumentasikan ke dalam format catatan keperawatan dan menandatanganinya. Pastikan pencatatan sudah dibuat secara ringkas, jelas, dan objektif, serta memenuhi kriteria bahwa pencatatan yang dibuat menggambarkan intervensi keperawatan dan respon pasien terhadap intervensi tersebut. Pencatatan yang dibuat semua data tambahan yang mencakup semua data yang relevan. Kelima, berpikir kritis pada evaluasi. Mengidentifikasi kriteria hasil sehingga perawat dapat mengukur keberhasilan mencapai tujuan. Kriteria hasil yang dibuat dalam perencanaan sudah dapat mengukur pencapaian tujuan bagi pasien. Kedua, mengumpulkan data yang berkaitan dengan pencapaian kriteria hasil. Pengumpulan data perkembangan harus berkaitan dengan pencapaian kriteria hasil. Ketiga, membandingkan data pasien dengan kriteria hasil dan menggambarkan kesimpulan tentang masalah pasien. Kegiatan perawat melakukan perbandingan data pasien dengan kriteria hasil dengan membuat pernyataan pada tujuan bahwa masalah sudah tercapai atau teratasi, yang meliputi masalah sudah sebagian tercapai atau teratasi sebagian, masalah tidak tercapai atau tidak teratasi. Keempat, mengulang dan memodifikasi perencanaan. Pada masalah yang teratasi sebagian, kegiatan perawat melakukan analisa bahwa perencanaan dapat dilanjutkan atau dimodifikasi agar masalah tersebut dapat teratasi. Sedangkan pada masalah yang teratasi, perawat menganalisis bahwa perencanaan dihentikan atau akan dipertahankan sesuai dengan kondisi pasien.
kelima, mendokumentasikan catatan perkembangan. Perkembangan tindakan keperawatan didokumentasikan pada dalam format perkembangan dan menandatanganinya, dan format catatan perkembangan sudah terdapat nomor diagnosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis perawat primer dalam proses keperawatan. Jadi, yang pertama yaitu hubungan antara usia dengan kemampuan berpikir kritis perawat. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis seorang perawat yaitu usia. Jadi, usia sangat mempengaruhi cara berpikir kritis seorang perawat. Perawat yang memiliki usia yang matang sudah mampu mengendalikan emosinya dalam berpikir. Sebaliknya dengan perawat yang masih muda atau usianya belum matang, itu kadang-kadang tidak mampu mengontrol emosinya, sehingga tidak dapat berpikir kritis dengan baik. Masih mengikuti apa kata orang dan belum bisa mengambil keputusan sendiri dalam berpikir. Menurut Nugroho, tahun 2012, modal untuk mengembangkan sumber daya perawat ke arah yang lebih baik adalah dari para perawat yang memasuki usia dewasa awal, karena kemampuan mengingat pada usia di bawah 30 tahun dapat menjadi dukungan untuk para tenaga perawat dalam kondisi yang optimal dan produktif. Dari Natowat Mojo tahun 2017, ia berpendapat bahwa semakin seorang memiliki cukup usia, maka tingkat kematangan dan kekuatan dari seorang akan semakin lebih matang dan logis dalam berpikir. Kelompok usia dewasa tengah adalah mayoritas perawat yang sudah bisa berpikir kritis, karena di rumah sakit memiliki karakter non-pemerintah yang menarik bagi para perawat fresh graduate untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang segera datang dan meningkatkan pengalaman kliniknya. Yang kedua yaitu hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan berpikir kritis. Dari hasil penelitian, terdapat lebih dari separuh jumlah perawat memiliki pendidikan diploma 3 keperawatan, yaitu sebanyak 31,34% atau 15 perawat. Menurut standar pelayanan primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seharusnya perawat dengan kualifikasi pendidikan nurse jumlahnya harus lebih banyak dari para perawat yang berpendidikan diploma, dengan persentase 55% berbanding 65%. Sedangkan menurut persentase tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan perawat di rumah sakit belum optimal kalau dilihat menurut standar pelayanan primer kesehatan Republik Indonesia. Ada juga hasil penelitian dari Trairini tahun 2014 di RSDM Surakarta, terdapat bahwa mayoritas perawat berpendidikan di diploma 3 keperawatan, yaitu terdapat sebanyak 28 perawat atau 53,8%, sedangkan S1 keperawatan 13 perawat dan sisanya 13,5% berpendidikan nurse dan diploma 4 keperawatan, yaitu 7,7%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat tenaga kesehatan, yaitu para perawat yang berpendidikan di D3 keperawatan. Dari penelitian ini sudah sebaiknya setiap perawat memiliki kesadaran untuk meningkatkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu pendidikan nurse. Yang menjadi pertimbangan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pasien dan masyarakat melalui kinerja nurse yang menunjukkan penguasaan ilmunya dan pengetahuannya tentang keperawatan yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis dalam melakukan tindakan dengan justifikasi ilmu yang dapat bertanggung jawab oleh para perawat tersebut. Yang ketiga, hubungan antara lama bekerja dengan kemampuan berpikir kritis perawat. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa jenjang perawat primer memang menuntut bukan hanya tingkat pendidikan sebagai syarat, tapi juga kompetensi dan masa kerja. Lama bekerja seorang perawat dapat dijadikan ukuran tingkat pengalaman perawat dalam menghadapi kasus-kasus klinis yang dihadapi pasien. Seorang perawat yang bekerja lebih lama akan semakin banyak memiliki pengalaman yang didapatkan, sehingga tingkat pengetahuan juga akan meningkat. Dan pendapat itu didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardani
dengan mengatakan bahwa sebanyak 39 responden, 75%-nya memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Jadi, ada hubungannya antara lama bekerja dengan kemampuan berpikir kritis perawat. Menurut Jurnal Keperawatan Indonesia yang ditulis oleh Namora Lamonga pada tahun 2017, kecemasan adalah keadaan emosional yang ditandai dengan keterasingan fisiologis, perasaan tegang dan tidak nyaman, dan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Penelitian dilakukan oleh Rosita Razael pada tahun 2017 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat kecemasan sedang cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lemah. Berarti Rosita mengatakan bahwa ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan kemampuan berpikir seseorang. Penelitian lain dilakukan oleh mahasiswa BSc di Thailand yang menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan diri dan berpikir kritis dikarenakan adanya peningkatan tingkat kecemasan. Mereka menyimpulkan bahwa institusi pendidikan keperawatan harus menerapkan perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga kepercayaan diri juga meningkat. Dengan kepercayaan diri, seseorang akan mampu mengatasi kecemasan dan memaksimalkan potensi mereka secara konsisten. Itu tertulis pada Ratana Sirpong 2012. Artinya, ada korelasi antara tingkat kecemasan seseorang dengan kemampuan berpikir kritis. Karena itu, perawat harus dibekali dalam pengaturan tingkat kecemasan dan mewujudkan kepercayaan diri agar kemampuan kritis seorang perawat meningkat. Berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan makalah yang sudah disusun dengan topik pembahasan mengenai critical thinking dalam dunia keperawatan, maka kemampuan kita dalam berpikir kritis di dunia keperawatan itu sangat dibutuhkan. Karena kemampuan dalam berpikir kritis akan membantu perawat dalam menyelesaikan dan juga memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Berpikir kritis menjadikan seorang pasien yang berkarakter. Berpikir kritis juga membantu perawat dalam pengambilan sebuah keputusan, memutuskan masalah pasien dari sudut pandang, ide, dan gagasan yang berbeda guna untuk terpenuhnya kebutuhan pasien. Berikutnya saran. Saran terbagi menjadi ada 3, yaitu yang pertama untuk manajemen rumah sakit, yang kedua untuk perawat, dan yang ketiga untuk penelitian. Untuk pengertian dari manajemen rumah sakit, yaitu sebaiknya lebih meningkatkan pendidikan perawat ke tingkat studi lanjut, sebab telah terbukti bahwa tingkat pendidikan perawat sangat mempengaruhi perilaku kering perawat terhadap pasien dan juga mempengaruhi mutu atau kualitas rumah sakit. Yang kedua, untuk perawat. Pengertian dari untuk perawat yaitu sebaiknya perawat lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui studi lanjut atau dengan mengikuti pendidikan informal seperti pelatihan, seminar, praktik, klinis, dan diskusi kasus di mana hal tersebut berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki perawat. Yang ketiga yaitu untuk penelitian. Pengertian dari penelitian itu perlu adanya penelitian lebih lanjut lagi mengenai kemampuan berpikir kritis maupun perilaku kering perawat dengan metode pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Demikian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih.